Baik Bapak Ibu, karena tadi kita sudah tanya-tanya dan saya sudah ngerti banget, ternyata di kelas ini masih banyak yang belum gitu Bapak Ibu ya tentang si platform Merdeka Mengajarnya tadi ya belum familiar, belum pernah coba dan sebagainya. 4 hari ini hari yang panjang Bapak Ibu, jadi tenang aja. Bapak Ibu akan ketemu saya lagi besok dan hari ketiga empat juga dengan teman saya yang tentunya luar biasa banget akan mencoba Bapak Ibu membersamai Bapak Ibu nanti sampai Bapak Ibu mudah-mudahan paham dan mengerti ya dan mencoba. Oke. Nah, apa sih goalsnya Bapak Ibu hari ini? Yang paling pertama itu kita paham nih konsep praktik asli nyata dalam platform Merdeka Mengajar. Itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita samakan persepsi dulu. Kita mau sama-sama Bapak Ibu mengerti bahwa aksi nyata yang dilakukan di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar itu seperti apa. Nah, memang sih Bapak Ibu kalau dilihat-lihat ya, setelah direnung-renungkan, tentunya ini membawa sebuah perubahan besar kalau dulu nih, karena tadi saya lihat ya dari teman-teman yang ada di Zoom ini, nggak semuanya ini kan guru-guru baru ya, yang guru-guru yang istilahnya tuh masuk dalam kategori milenial. Bahkan sebelum milenial itu banyak sekali. Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya analisa nih ketika Bapak Ibu jawabnya belum pernah, belum bisa, nggak paham, itu kadang-kadang tuh terpengaruh dengan apa ya Bapak Ibu ya? Nggak ada yang nolongin gitu ya kan Bapak Ibu ya atau kita niat mau kerjain tapi nggak paham mau benanya sama orang lain segan kemudian mungkin beberapa kemampuan kita yang kita rasa tuh nggak bisa padahal sebenarnya tuh Bapak Ibu kalau kita coba ya mungkin agak lambat nggak masalah sebenarnya kan begitu nah dan hal-hal lain jadi bukan untuk membenarkan Bapak Ibu semuanya tapi saya mencoba mengerti karena Bapak Ibu sebenarnya tuh gambaran Bapak Ibu ada juga di daerah saya kan Bapak Ibu. Tentu saya juga bisa sedikit inilah Bapak Ibu ya membayangkan tuh persoalan yang Bapak Ibu hadapi itu kenapa sampai hari ini tuh bahkan belum ada satupun sertifikatnya dan belum pernah kayak gitu ya. Jangan merasa bersalah Bapak Ibu karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Setuju? Setuju pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tuh ada sebuah tagline-nya yang mungkin Bapak Ibu bisa screenshot dan Bapak Ibu bisa jadikan SW atau apapun lah namanya ya Bapak Ibu ya. Ini kalimat bagus sekali yang saya kutip juga Bapak Ibu ya. Jadi bukan buah pikiran saya sendiri tapi saya kutip ya Bapak Ibu ya. Tapi yang mirip dengan apa yang jadi moto saya gitu ya. Jangan pernah menunda karena waktu nggak pernah mundur gitu kan. Karena waktu itu berjalan maju gitu. Tapi kali ini tulisan saya adalah jangan tunda. Lakukan sekarang selama itu adalah hal yang baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi kalau we understand today gitu ya. So we have to do today gitu Bapak Ibu or at least tomorrow or the day after tomorrow paling lambat tuh mungkin ya besok lah gitu Bapak Ibu tapi ternyata kata beberapa orang nggak boleh ternyata tunda gitu ya awalnya tuh saya pikir tuh bisa gitu Bapak Ibu pakai alasan seperti itu ternyata enggak jadi setelah direnung-renungkan kenapa enggak bisa karena biasanya tuh akan numpuk. Percaya deh kan Bapak Ibu ya, ketika kepala sekolah kita minta kita, yuk Bapak Ibu kerjain nih aksi nyatanya yang pertama gitu, yang kedua gitu kan Bapak Ibu ya. Kita bilang tuh besok aja gitu. Nah, ternyata ketika ketemu besok ada persoalan baru lagi sehingga yang hari ini udah ketunda besok itu jadi numpuk. Nah, tambah kerjaan baru lagi numpuk lagi. Bilang lagi besok 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 akhirnya gak jadi. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya berani tuliskan tagline ini. Mudah-mudahan ini bisa menggugah hati Bapak Ibu dan juga hati saya juga ya karena ini timbal balik ke Bapak Ibu ya. Ini kayak pedang bermata dua ini saling ngingetin gitu Bapak Ibu ya buat Bapak Ibu dan juga buat saya sendiri gitu kan. So kalau kita punya apa sih bayangan nih Bapak Ibu mau bisa gitu ya nanti setelah selesai pelatihan saya mau langsung coba gitu. Udah langsung sok dicoba gitu. Jangan nunggu 3 hari 5 hari kemudian. Percaya deh nanti hari kelima dan hari ketiga tadi itu akan ada kerjaan baru lagi. Jadi ini akan ke skip nih dari ketinggalan nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita mau kenal dulu nih Bapak Ibu. Siapa sih PMM itu? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, PMM itu sendiri dari judulnya kita tahu itu adalah platform Merdeka Mengajar gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, saya sekarang di PMM-nya dulu ya Bapak Ibu ya tentang PMM-nya. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu tentunya sebenarnya itu sudah harus jadi biasa sih buat kita sebagai guru ya. Kata orang tuh kalau guru nggak punya PMM atau aplikasi PMM di HP-nya itu nggak banget gitu kata orang. Artinya itu ya ibaratnya gini loh Bapak Ibu ya. Ibaratnya kalau dikatakan tuh guru kan kita biasanya punya ini ya
punya kartu gitu kan Bapak Ibu ya, kartu PGRI, kartu IGI dan sebagainya. Jadi kalau boleh dibilang si PMM ini itu adalah sebuah ini ya Bapak Ibu aplikasi platform yang memang wajib tuh dimiliki di HP kita gitu. Sama sepertinya ketika kita seorang guru, kita perlu kartu tadi. Maka kita sebagai guru juga perlu aplikasi itu gitu ya. Terlepas dari kita punya banyak sekali aplikasi-aplikasi media sosial lain, tapi PMM atau Merdeka Belajar tuh kalau yang bukan kalau bisa, tapi harusnya tuh punya gitu Bapak Ibu supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu jadi nggak punya alasan tuh berkata bahwa saya tuh nggak sempat gitu karena tuh susah bukannya di laptop gitu jangan sampai karena PMM sendiri itu bisa diakses dari mana saja dan kapan saja itu lewat gadgetnya Bapak Ibu sendiri. Nah itu makanya tuh ketika ada pemeriksaan guru mungkin paling pertama kali diperiksa adalah punya PMM-nya enggak sih gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan mau dicari apa-apa tapi yang dicari adalah ada enggak sih aplikasi platform Merdeka Mengajarnya gitu ya. Oke Bapak Ibu. Nah, platform ini sendiri Bapak Ibu tentunya adalah platform edukasi yang sudah diluncurkan nih oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Bapak Ibu pada bulan Februari 2022. Jadi Februari bulan depan itu berarti sudah 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu 2022 itu mungkin Bapak Ibu ingat itu udah pasca pertama gitu Bapak Ibu untuk COVID-19 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selama masa COVID itu sepertinya pemerintah memang kerja keras untuk menciptakan dan mendesain platform ini gitu Bapak Ibu ya. Namun seperti kita ketahui bahwa yang namanya platform itu nggak ada yang sempurna dan semakin ke sini semakin banyak banget Bapak Ibu pembaharuan ya, banyak banget hal kebaruan yang kalau kita nggak ikuti sayang sekali nih Bapak Ibu kira-kira seperti itu ya. Nah Bapak Ibu kemudian platform ini Bapak Ibu diluncurkan tuh seiring dengan berlakunya kurikulum Merdeka gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat ketika kita mulai gaung dan launching ya kurikulum Merdeka yang mungkin tempat Bapak Ibu masih kelas 1 4 seperti di sekolah saya, tapi di daerah lain itu sudah ada yang 1 2 4 5 gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu tepat sekali bersama dengan tahun 2023, 2023, 2024 gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi ini Februari 2022 diluncurkan. Jadi masa-masa sama gitu. Nah, platform ini Bapak Ibu digunakan oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdekanya. Platform ini banyak banget isinya Bapak Ibu, yaitu tentang pengembangan diri, mengajar, inspirasi dan pemahaman tentang kurikulum merdeka, pengembangan diri bersifat pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, dan yang terbaru hari ini yang Bapak Ibu sedang heboh-hebohnya adalah pengelolaan kinerja di PMM. Am I correct? Am I correct? Yes, of course ya Bapak Ibu ya. Sudah pasti Bapak Ibu setuju kalau saya itu benar apanya debaknya gitu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu mengajar berisi capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, perangkat ajar, asesmen murid, dan kelas inspirasi berupa video, inspirasi bukti karya dan ide praktik. Ini semua Bapak Ibu ada kok Bapak Ibu ya di dalam platform kita Bapak Ibu. Hanya saja kita sering sekali Bapak Ibu lupa atau karena nggak pernah akses ya jadi nggak tahu gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi lengkap sekali kan Bapak Ibu ya. Sudah ada semua di sini Bapak Ibu ya. Pelatihan mandiri, komunitas, sesi kepala sekolah, refleksi kompetensi, dan yang terbaru adalah pengelolaan kinerja. Wow, asik banget ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita mau baca lagi nih. Pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar itu memuat berbagai materi pelatihan yang dibuatnya itu singkat banget agar pendidik bisa melakukan pelatihan secara mandiri. Nah, kapanpun dan dimanapun. Tujuan dari pelatihan mandiri adalah untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Ingat Bapak Ibu bahwa tujuan dilakukannya Bapak Ibu pelatihan mandiri ini memang dari awal-awalnya bahwa pemerintah tuh berpikir gurunya bisa belajar tuh kapan saja di mana saja. Jadi nggak harus dulu dia sambil Bapak Ibu mengajar di kelas, meninggalkan kelas saat pelajaran, terus masuk kantor duduk gitu Bapak Ibu ya. Nggak, tapi pas misalnya jam kosongnya dan gimana gimana ya Bapak Ibu yang sekiranya tuh kalau seandainya apa ya Bapak Ibu ya diperlukan kita siap gitu. Itu yang kedua, materi itu dibuat singkat. Jadi gunanya untuk apa? Supaya Bapak Ibu dan saya bisa jadi
eh apa ya Bapak Ibu ya? Gercep, bukan gercep sih bahasa tapi ligat gitu Bapak Ibu ya. Ya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh apalagi ya Bapak Ibu. Pelatihan ini kan dibuat juga secara mandiri. Jadi memang nggak ada sih istilah, yuk kumpul rame-rame di rumah saya, kita ngebahas ini. Nggak ada. Emang benar-benar kita tuh dilatih untuk belajar sendiri gitu. Materi dirancang itu singkat untuk memudahkan guru dalam melakukan pelatihan secara mandiri, kalaupun kapanpun dan dimanapun. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar tuh sudah dipersiapkan sekali ya.